Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Yang belum kenal, nama Amirullah Rais, NIM 18 222 0429, jurusan SSY 2C. Pembahasan saya tentang hari ini adalah mata kuliah tugas untuk membuat video tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Maka pembahasan saya akan memberikan tentang Undang-Undang ITE dan pasal-pasal mereka dan mereka yang terjerat. Dewasa ini terdapat beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan suatu individu dalam masyarakat. Salah satu dari beberapa hal tersebut adalah teknologi informasi, di mana teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Individu yang hidup di masyarakat pada umumnya sangat independen pada teknologi informasi dalam kesehariannya. Sebagai contoh, tidak banyak orang yang dapat melalui kesehariannya tanpa memegang ponsel. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sudah menjadi suatu hal yang vital dalam kehidupan manusia. Semakin besar teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula resiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Dan pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tapi juga perlu diatur dalam suatu sistem hukum. Pada saat ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik atau yang singkat dengan Undang-Undang ITE. Pengertian Undang-Undang ITE, di mana Undang-Undang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai suatu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suatu gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, elektronik email, telegram, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Keberadaan Undang-Undang ITE ini memang diperlukan dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat. Namun dengan segala fungsi dan tujuan yang diundangkannya Undang-Undang ITE, masih terdapat persoalan-persoalan dalam isinya. Sejak Undang-Undang ITE disahkan, kasus-kasus pidana penghinaan yang melibatkan pengguna internet mulai naik dan signifikan. Persoalannya,
Indonesia memiliki kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan akses keadilan terhadap para tersangka atau terdakwa. Selain proses kondisi geografis tersebut, ketersediaan advokat atau pengacara yang memahami persoalan-persoalan internet juga tidak cukup banyak, khususnya pengacara yang memberikan nuansa hak asasi manusia dalam kasus-kasus pidana tersebut. Berdasarkan laporan Institute of Criminal Justice Reform, terdapat problematika pada pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Karena sejumlah istilah dalam pasal tersebut dapat seperti mendistribusikan dan mentransmisi merupakan istilah teknis yang dalam prakteknya tidak sama di dunia teknologi informasi atau dunia nyata. Model rumusan delik dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE memberi konsekuensi tersendiri karena pada prakteknya pun pengadilan memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tersebut. Berdasarkan paparan dari Southwest Asia Freedom of Expression Networks, beberapa persoalan terhadap Undang-Undang ITE adalah pasal 27 hingga pasal 29 Undang-Undang ITE dalam bab kejahatan siber. Dan juga pasal 26, pasal 36, pasal 40, dan pasal 45. Persoalan yang terdapat di antaranya adalah mengenai penafsiran hukum, di mana rumus-rumusan dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak ketat atau karet dan tidak tepat serta menimbulkan ketidakpastian hukum atau yang disebut dengan multitafsir. Selain itu, penerapannya kurang pahamnya aparat penegak hukum di lapangan. Yang terakhir adalah dampak sosial yang ditimbulkan, di mana pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti ajang balas dendam, barter kasus, serta alat shock terapi dan memberi chilling effect. Contoh kasus Undang-Undang ITE yang pernah terjadi. Berdasarkan contoh kasus yang terjadi belum lama ini yang dikutip dari laman berita tempo.com, seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Apabila melihat dari kasus tersebut, terdakwa dapat dipidana jika memenuhi unsur yang ada dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana pengertian dari pencemaran nama baik merujuk dari pasal-pasal mengenai penghinaan yang diatur dalam KUHP. Dalam membuktikannya, apakah ada penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dari suatu informasi dianggap penting yang ditelaah dan penilaian bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya, target sasaran dari konten itulah yang menjadi korban, dan hanya korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya, sedang secara konteks dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas perbuatan dan penyebarluasan konten tersebut. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Ahmad Dhani ke Polda Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2018. Kelompok itu merasa Ahmad Dhani melakukan pencemaran nama baik. Karena kasus inilah Ahmad Dhani dikenakan tuduhan atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang merujuk pada pasal 311 KUHP. Yang dimaksud menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik adalah menuduhkan suatu perbuatan, bukan penghinaan. Dan salah satu contoh lainnya adalah kasus Buniyani sehubungan dengan penyebaran pidato Basuki Cahayapurnama ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI pada tahun 2016.
di mana berdasarkan laman berita nasional kompas.com, Buniyani diduga mengedit video Ahok atau BTP Basuki Cahayapurnama ketika sedang berpidato, di mana pidato tersebut menggunakan salah satu surat dalam Al-Quran, di mana video tersebut juga diedit sehingga dianggap memiliki makna berbeda, meskipun Buniyani membantah melakukan hal tersebut. Perbuatan Buniyani tersebut dinilai memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video Ahok. Atas perbuatan tersebut, akhirnya Buniyani divonis bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Bandung. Demikianlah video yang saya buat tentang Undang-Undang ITE dan pasal-pasal dan mereka yang terjerat. Atas perhatian dan penilaiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.